Halo semua, saya Valentina Nurhayati dengan NIM 2301060028, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik. Komponen yang terdapat dalam LKPD yaitu yang pertama ada judul proyek. Judul proyek yang saya ambil dalam LKPD ini yaitu percobaan efek Tyndall. Yang kedua ada identitas peserta didik. Di dalam identitas peserta didik ini terdapat kelompok dan nama siswa. Yang berikutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep kelarutan dalam keseharian. Yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan bagaimana sifat-sifat koloid dan konsep kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya ada kegiatan siswa. Di dalam kegiatan siswa ini ada petunjuk kerja. Petunjuk kerjanya yaitu yang pertama, membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Yang kedua, mendiskusikan setiap pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang ketiga, mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing, sedangkan kelompok lain memperhatikan presentasi yang telah disampaikan dan memberikan tanggapan. Yang keempat, kumpulkan hasil kerja kelompok kepada guru. Yang berikutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan proyek di mana peserta didik diminta untuk merancang suatu percobaan yang berkaitan dengan efek Tyndall. Yang kedua, perencanaan proyek di mana peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai perancangan proyek percobaan tersebut menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama ada tujuan eksperimen, alat dan bahan, langkah kerja. Pelaksanaan proyek di mana peserta didik diminta untuk menyusun rancangan jadwal proyek yang akan dilakukan menggunakan tabel. Yang berikutnya ada penilaian proyek di mana peserta didik mengerjakan tugas proyek dan merekam percobaan, kemudian diunggah di YouTube dan linknya dikirim ke guru. Yang berikutnya ada presentasi proyek, di mana dari proyek yang telah dilakukan, presentasikan hasilnya di depan kelas dan tuliskan hasil pengamatan yang diperoleh serta menunjukkan model yang dihasilkan dari percobaan. Yang berikutnya ada refleksi individu dengan pertanyaan. Yang pertama, apa peranmu dalam proyek ini? Yang kedua, apa yang dialami selama mengerjakan proyek? Dan yang ketiga, apa yang dipelajari dari eksperimen ini? Yang berikutnya ada evaluasi dengan pertanyaan, bagaimana cara mengamati efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari? Rubrik penilaian proyek. Aspek penilaian yang pertama, pemahaman konsep, skor 4, pemahaman mendalam dan tepat, skor 3, pemahaman mendalam dan kurang tepat, skor 2, pemahaman dasar kurang tepat, skor 1, pemahaman kurang mendalam dan kurang tepat. Yang kedua, perencanaan proyek, skor 4, perencanaan sangat rinci dan realistis, skor 3, perencanaan cukup rinci, skor 2, perencanaan tidak rinci, skor 1, tidak ada perencanaan. Yang ketiga, kolaborasi tim, skor 4, sangat aktif bekerja sama dalam tim, skor 3, kurang bekerja sama dengan baik dalam tim, skor 2, kerjasama dalam tim terbatas, skor 1, tidak ada kerjasama dalam tim. Yang keempat, proses pelaksanaan, skor 4, menyelesaikan proyek sesuai dengan harapan, skor 3, menyelesaikan proyek kurang sesuai rencana, skor 2, menyelesaikan sebagian proyek, skor 1, tidak menyelesaikan proyek. Yang kelima, produk akhir, skor 4, kualitas sangat tinggi, skor 3, kualitas baik dan kurang relevan, skor 2, kualitas rendah, skor 1, tidak ada produk yang dihasilkan. Yang keenam, presentasi, skor 4, presentasi sangat baik, skor 3, presentasi cukup baik, skor 2, presentasi tidak jelas, skor 1, tidak dapat mempresentasi. Baik, sekian penjelasan mengenai LKPD yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih.